Mana orangnya? Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Sparta, Bapak Dik-Dik, Saleh, dan Melati, serta teman-teman semua. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa ketemu lewat Zoom meeting untuk mendengarkan dan memberi masukan terhadap proposal Melati Sukma Halin ya pada hari ini, hari Kamis ya. Mudah-mudahan Melati bisa menjelaskan dengan baik dan menerima masukan dari Bapak Sparta dan Bapak Dik ya. Melati ya, tolong dicatat. Ada temannya yang akan menjadi notulennya? Ada, Bu. Ada, sudah ada ya. Siapa? Ada Alisa sama Delia, Bu. Oke, Alisa dan Delia tolong bantu Melati ya untuk menulis masukan dari Bapak Sparta dan Bapak Dik. Jadi tidak memperpanjang pembukaan ini, Melati silahkan mempresentasikan proposalnya ya, bab 1 sampai bab 3, tidak lama, maksimal 15 menit. Oh ya, untuk diketahui aja Pak Sparta dan Pak Dik, Melati ini adalah mahasiswa bimbingan skripsi Ibu Ira ya, jadi sudah separuh jalan, kemudian dialihkan ke saya karena Bu Ira mengundurkan diri. Jadi saya meneruskan saja skripsinya ya dari bimbingan Bu Ira itu ya, memberi masukan sedikit, kemudian kita lanjut ke seminar ini. Gitu saja ya. Oke. Pak Sparta dan Pak Dik, kami akan mempersilakan Melati untuk mempresentasikan proposalnya. Silakan Melati. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Sukma Halin, Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, MEAKCA, dan Pak Dik Saleh Sadikin, SEMSI, dan juga terima kasih kepada Bu Lediana Sufina SEAK MSI selaku dosen pembimbing saya, dan Mbak Devita selaku perwakilan akademik. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun pokok bahasan presentasi ini yaitu 1. Pendahuluan, kajian teori atau landasan teori, metodologi pendahuluan. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pada saat ini istilah ekonomi telah menjadi topik hangat yang memproyeksikan bahwa dunia usaha semakin kompetitif. Selain daripada persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin juga dihadapi bisa timbul dari faktor internal perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa POJK nomor 29/POJK/04/2016 tentang penyampaian laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik, di mana perusahaan atau emiten tersebut perlu menyampaikan laporan keuangan tahunan. Maka, untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, ketepatan waktu merupakan aspek yang penting dalam operasional bisnis perusahaan dan pertumbuhan investasi perusahaan tersebut. Adapun masalah atau kasus di Indonesia mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan cukup banyak. Salah satunya kutipan dari CNBC Indonesia pada 11 Juni 2021, di mana Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 88 perusahaan terbuka yang terlambat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.
Peraturan POJK nomor 29/POJK/04/2016. Peraturan POJK menyebutkan bahwa wajib bagi setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut kepada OJK dengan jangka waktu paling lama pada akhir bulan keempat 120 hari setelah tahun buku berakhir. Namun isunya, terdapat perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2016 sebanyak 17 perusahaan, tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 10 perusahaan, dan 2019 terdapat 26 perusahaan. Pada tahun 2020 terdapat 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil judul Pengaruh Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Batasan masalah, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu menggunakan corporate governance yang diproyeksikan ke dalam komite audit, kepemilikan institusional, dan board size. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah board size berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh board size terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama bagi akademisi, bagi perusahaan, dan investor. Bab 2, landasan teori. Teori yang peneliti gunakan, yang pertama itu ada agensi teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan keagenan di mana hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agen. Yang kedua, signaling teori mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Secondary teori ini corporate governance, ketepatan waktu, komite audit, kepemilikan institusional, dan board size. Adapun tinjauan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ada dari Ayunia Endang Sri Utami 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Rosvita 2017. Hasil pengujian hipotesis mengenai komite audit pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Daryl dan Sandy 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Cindy Astria 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Utami, Kartika, dan Cindy 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian kerangka pemikirannya dapat dilihat di slide ini bahwa X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, dari kerangka pemikiran tadi,
penulis dapat membuat hipotesis, yaitu H1 komite audit, H2 kepemilikan institusional, H3 board size. Komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Board size berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Metode penelitian. Objek penelitian seluruh perusahaan manufaktur subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain penelitian kuantitatif, informasi yang digunakan berbentuk laporan keuangan tahunan. Metode pengambilan sampel, data panel, yaitu tipe yang mencampurkan informasi time series serta informasi cross-sectional. Operasional variabel, ketepatan waktu, akan diukur dengan cara jumlah hari antara tanggal akhir tahun keuangan perusahaan dan tanggal laporan audit yang ditandatangani oleh auditor. Komite audit akan diukur dengan cara komite audit independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit. Kepemilikan institusional akan diukur dengan cara jumlah saham yang dimiliki dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Board size yaitu jumlah anggota dewan. Pandemi COVID-19 di mana apabila masa pandemi sama dengan 1, bukan masa pandemi sama dengan 0. Dan variable control size sama dengan total aset. Kemudian berikut ini beta 0 ditambah beta 1 com audit ditambah beta 2 cap ins ditambah beta 3 board size dan beta 4 bank size. Teknik pengolahan analisis data, analisis statistik deskriptif, menggambarkan data yang dilihat dari standar deviasi, varian, rata-rata, nilai, minimum, dan maksimum. Ghazali 2010. Analisis regresi data panel, ada uji Cho dan uji Hausman. Uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas, multikolinialitas, uji autokolerasi, uji heterosegdasitas, dan teknik pengujian hipotesis, uji pengaruh parsial, uji T, uji signifikansi simultan, uji F, uji determinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah presentasi seminar proposal dari saya. Oke, terima kasih banyak Melati. Mohon maaf ya Pak Sparta, Pak Didik, ini kamera saya belum on, saya baru masuk ini ruangan, jadi belum bisa edit kamera ya. Nanti saya coba. Jadi kita lanjutkan aja, presentasinya sudah, berarti kita tinggal menunggu masukan dan saran dari Pak Sparta dan Pak Didik. Jadi kami persilahkan pertama-tama untuk Bapak Dr. Sparta terlebih dahulu. Bapak Sparta, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Itu saudari Melati Sukma Halim ya. Tolong wajahnya utuh disajikan yang separuh. Nah itu. Coba dikataskan lagi itu wajahnya. Layar kamu itu kamu atur layarnya, jangan kepalamu ke atas bawah layarnya. Ditekuk lagi layarnya. Iya. Baik Pak. Ya itu ya. Nanti kan jelas tuh ya. Jadi selamat kau udah sampai ke proposal ya, proposal di sini. Kamu bikin GCG ya, GCG. Dalam ulasan teori kamu itu GCG itu pengukurannya gimana sih pengukuran GCG itu? Pengukuran GCG itu saya menggunakan variabel board size, komite audit, dan juga kepemilikan institusional. Itu di ulasan teori kamu ada menyatakan GCG itu, cerita dulu GCG-nya ada berapa cara ngukurnya ya. GCG bisa ngukur pakai skor, pakai komponen ya. Komponennya apa saja, banyak komponen
Kamu kutip jurnal saya deh, jurnal saya GCG, coba kutip deh jurnal saya. Kamu ambil buku jurnal saya di Goskular tentang GCG yang saya sendiri nulis itu. Ya. Coba coba kamu referensi jurnal saya. Ya. Baik, Pak. Ini misalnya ini saya lihat dari GCG kamu katakan ya. Ini Century ya. Sebentar mau hipotesisnya. Sebentar saya lihat bab 2 itu kamu kan lihat menjelaskan itu ada mana? Sebentar mana nih? Nah ini saya jelaskan pertama prinsip GCG sebenarnya apa? Sebenarnya corporate governance ya. Corporate governance ini hubungan antara sang pengurus itu nggak ada mengarah ke situ ya. Kemudian corporate governance dapat membantu menciptakan lingkungan sehat itu. Dia filsafat bukan filsafat bawakan dalam disiplin ilmu. Dapat nggak nyambung juga tu ya, nggak ada ngarah situ. Kemudian prinsip corporate governance ya, prinsipnya manfaat, penilaian faktor GCG, ini mana nilainya, aspirasi, pelaporan keuangan. Nggak ada itu GCG itu, ada dua sih pengukuran. Yang pertama menggunakan skor, yang kedua berdasarkan komponen GCG itu. Komponen GCG ada apa saja gitu. Nah, aku juga sendiri nggak ada penjelasan. Aku baca jurnal saya deh, ya, jurnal saya yang di Google Scholar itu. Baik, Ya, Pak. kamu kutip ya. Baik. Nah, kamu buat lagi kan di prinsip GCG, prinsip corporate governance kan 2.2. Kemudian prinsip GCG 2.2 kan berarti bagian dari 2.2 kan. Nah, sedangkan di komite audit 2.3 berarti kan beda itu, bukan bagian corporate governance kan itu. Komite audit itu bukan corporate governance, bagian corporate governance terpisah. Kemudian kamu bikin lagi 2.4 kepemilikan institusi. Jadi bukan bagian corporate governance dong ya. Kalau kamu bikin lagi board size subsidi 2.5. Kalau corporate governance kan 2.1 kan. 2.2 corporate governance. 2.3 berarti kan terpisah. Kalau subnya beda berarti nggak ada hubungan dengan GCG maksudnya. Ya. Dan tidak ada teori kamu menyatakan GCG itu dari board size, nggak ada itu. Jadi kamu nggak ngerti itu GCG itu apa. Ya. Maka membaca di jurnal saya itu ada sejelasan itu. Ada dua pendekatan. Ya. Ada filosofi juga saya jelasin itu ya. Filosofinya juga. Jadi nggak ada sama sekali, filosofi nggak ada nih. Nah, kalau saya tanya ya misalnya kenapa sih GCG itu? GCG 3 komponen nih ya, 3 komponen ya. Komponennya apa? Sebenarnya komponen GCG itu banyak GCG itu banyak komponen. Kamu nggak jelaskan itu. Ya nggak ada itu teorinya. Yang terbanyak itu kamu pilih 3. Kenapa 3? Itu jelas aja dari teorinya. Ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak itu? Jadi untuk membahas corporate governance itu kamu jelaskan konsep filosofinya apa, kenapa GCG itu muncul, sejarahnya seperti apa, kemudian GCG itu mengukurnya ada pakai skor-skor gimana caranya ya di laporan keuangan ya. Yang kedua berdasarkan komponennya apa saja GCG itu sudah dipakai di riset sebelumnya. Dan dari komponen itu kamu cuma pakai 3, kenapa 3? Ya, masing-masing 3 itu pengukurannya gimana komponen, misalnya board size itu jumlah anggota ada komisaris ya, jadi kalau 3 angkanya gitu. Kenapa nggak pakai persentase gitu ya, nggak persentase gitu. Jadi ini kamu sumbernya cuma satu aja nih, yang si board size ini cuma si Kusuma aja, padahal sumber lainnya nggak ada ya. Itu macam-macam pengukuran ya.
Kemudian juga pandemi COVID ya, saya nggak usah nanya itu. Kemudian juga terdahulunya waktu kamu bikin tabel halaman berapa itu? Halaman catat nggak ini ya? Halaman tabel 2.1 ya. Itu tulis variabel yang digunakan. Yang digunakan maksudnya independen itu apa? Variabel itu ada dua, dependen sama independen. Nah, nggak ada jelaskan apa ini variabel dependen semua. Ya, kasih tahu dong di atas variabel dependen yang digunakan, gitu. Atau berbeda independen yang digunakan. Ya, itu ya. Saya pikir ini sumber nggak usah berarti sebelum turun itu nggak usah pakai sumber nama dan tahun, variabel yang digunakan, hasilnya berbanding hasil yang kamu teliti dengan mereka itu apa perbedaannya ya. Sumber itu kan dari tata pusaka ya. Nggak usah lah, sumber itu nanti kau lihat Ayuna tahun 2020 ada pusakanya kan ada judulnya, ada jurnal berapa kan ada yang masukin di tabel 21 itu ya. Itu ya. Kemudian bagi variabel independen ini berarti audit ya. Jadi kamu itu begitu nggak ada penjelasan teori itu komite audit itu kenapa bagian GCG nggak ada tuh. Kepemilikan institusional kenapa bagian GCG nggak ada juga ya. Jadi hilang proses PGCG, hilang begitu kamu masuk satu variabel independen, pengembang potensinya hilang sudah itu, makna dari GCG itu hilang ya, hilang, nggak ada kaitan dengan GCG itu ya. Jadi komite audit itu harusnya setiap ada komponen dari segi kebukuan 3 itu masing-masing jangan lepas dari prinsip GCG jelasinnya. Kenapa komite audit itu makin tinggi berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan? Kenapa? Hubungan GCG apa sih? Ya kan? Ngerti nggak si Melati Sukma? Ngerti nggak ini? Itu. Nah, kalau GCG itu kalau makin tinggi komite audit, GCG bagus apa enggak? Kan nggak ada kejelasan. Kalau komite auditnya jumlah anggotanya makin rendah, GCG bagus ya? Nggak ada komite, kamu jelaskan itu, ya? Itu baca nggak ada. Waktu kamu jelaskan hipotesis juga nggak ada. Ya, jadi udah hilang sudah. Kalau orang baca di tengah, kalau baca di skripsimu dasar teori, pasti pertama dia beranggapan GCG itu nggak ada hubungan dengan komite audit. Ada hubungan dengan dengan kepemilikan institusional. Kalau kepemilikan institusional itu coba kamu cek lagi deh ya, maka kamu kurang itu teori GCG kurang banget tuh ya, nggak ngerti. Baca jurnal saya itu deh ya. Baik, Pak. Ya, itu juga sama seperti pengaruh board size itu ukuran dua itu apa hubungan dengan GCG ya, hubungan dengan GCG ukuran DSI 5, 10, 6 apa hubungannya? Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Cuma kalau DSI besar sama kecil, GCG itu makin besar DSI makin bagus GCG. Gak ada juga penjelasan dari kamu itu. Tapi kalau anggota DSI independen, kotanya dia nggak independen, nggak ada. Nggak ada. Aduh, kamu parah ini. Itu nggak susah nih. Baca aja deh GCG itu biasa itu. Kecuali komisaris independen, posisi independen itu terhadap total komisaris ke presentasi itu bisa dijelaskan dengan GCG. Ini nggak bisa dijelaskan satu pun. Proses itu bisa dijelaskan. Ini siapa sih yang dia dari mana? Kamu
apa gimana ya? Judul GCG ya. Tapi coba kau baca deh ya. Aduh. Saya tanya sekarang, board size itu apa hubungan dengan GCG? Coba ukuran dirisi apa hubungan dengan GCG? Coba dijelaskan. Dewan Komisaris. Jadi semakin Ukuran dirisi 3 atau 4, 5 apa hubungan dengan GCG? Memang kalau dirisi makin tinggi, GCG makin bagus. Kalau dirisi makin kecil, nggak bagus GCG. Itu sebaliknya gitu. Hah? Nggak ada hubungannya. Suara yang keras, nggak ada hubungan tuh. Tapi kalau bicara komunitas independen, dirisi independen itu ada hubungannya. Masa pengawasan. Kinerja lebih baik. Seperti misalnya kepemilikan institusional, apa hubungan GCG apa? Kepemilikan institusional, hubungan GCG apa? Bagaimana menjelaskan dengan filosofi GCG itu? Apakah kepemilikan institusional makin tinggi, GCG bagus, gitu maksudnya? Mencerminkan GCG bagus. Belum tentu tuh. Lihat culture di negara itu, ya. Di negara kita belum tentu. Karena pemilik itu yang korupsi itu sama dirisinya. Dia ngatur-ngatur, malah dia punya power untuk mengatur-ngatur dirisi. Jadi nggak bisa, kamu nggak ada penjelasan itu ya, nggak ada. Tuh, itu judul GCG, ya. Itu jurnal utama kamu itu siapa nama nama jurnalnya apa tuh? Nama bukan judul tulisannya, nama jurnalnya apa? Ada di daftarkannya. Siapa namanya yang si itu? Siapa Mbak apa? Jurnal utamamu siapa, nama pengarang siapa? Jurnal utama yang kamu replikasi. Apa Iya. siapa pengarang? Ayu Ania dan Endang Sri Apa? Utami. Apa? Ayu Ania dan Endang Sri Utami. Ayu. Ini kalau ngetik pustaka satu spasi ya. Ayu Utami. Huruf pustaka apa? U. Iya, Pak. Itu mana U? Ayu itu Ayu Utami depannya ya. Iya, Pak. Itu cari dong. Kisah saya nomor berapa itu? Mana nih? Kalau cari daftar pustakanya yang nomor berapa itu? Di daftar pustakanya yang jurnal utama kamu tuh. Ini Ramatia Utami ini. Iya, Pak. Ayu Ania dan Endang Sri Utami. Udah ketemu daftar pustakanya, udah ketemu. Udah ketemu kamu, cari dong. Daftar pustaka itu Ramatia itu ketemu nggak sama? Saya udah ketemu nih dari papermu udah ketemu. Kamu udah ketemu belum? Udah, Pak. Nah, coba jawab pertanyaannya. Nama jurnalnya apa? Yang Ayu Ania itu ya, Pak? Ya, jurnalnya apa? Nama jurnalnya. Bukan tulisannya. Buat judul artikel, nama jurnalnya apa? Sebentar, Pak. Daftar pustaka kamu dilihat. Di akuntansi. Apa? Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMB Yogyakarta. Nggak ada. Ramatia Utami kan? Nah, yang mana sih itu? Ramatia Utami. Ayu Ania Dufrisela. Walah, yang mana tuh? Kasih tahu deh. Nomor berapa itunya? Dia daftar pustaka yang mana tuh? Ini ada Tribun, Sapitri, Sinta, Sitiawati, Solomon, Rizkia, Rosadi. Kamu lihat daftar pustakanya nggak? Iya, Pak. Ya, Ghazali, Endang, Calu, Astria nggak ada. Ayu, mana Ayu tuh? Astria, Calu, Endang. Yang Endang, Pak, yang nomor 3. Endang. Oh. Ini JRAMB itu, Pak. JRAMB. Itu gini tulisannya harusnya. Iya, salah nulis dia. UMB Jogja. Itu 2020. Di situ GCG dia bilang apa tuh di tulisan itu, artikelnya? Dia bilang apa GCG itu?
Iya, corporate governance dalam penelitian ini dia juga proksikan sebagai kepemilikan institusional dan komite audit. GCG itu nggak ada proksi, Mbak. Koproksi itu, kalau proksi itu tidak ada konsep teori yang menjelaskan bahwasanya parabel itu bagian dari A, misalnya nggak ada. Pasal peneliti memproksikan. Kalau udah jelas bukan proksi nama itu. Misalnya kinerja keuangan ROA, ROA itu proksi, bukan proksi ROA itu. Kinerja keuangan sudah jelas ya ROA. Harus jelas kok itu proksi gimana. Ya, sudah jelas itu ukurannya. Maka nggak ngerti deh tuh, siapa tuh, sendang kacau. Ya, bukan itu. Maka baca itu, baca jurnal bahasa Inggris. Jangan baca jurnal dalam negeri deh. Kalau rujukan utama itu, kalau baca jurnal yang bagus reputasinya, ya. Jangan jurnal utama kamu tuh ambil di jurnal yang nggak jelas itu. Walaupun kampus yang punya, tapi bisa aja asal masukin aja itu, ya. Ngerti nggak? Coba kamu ganti anunya, replikasi jurnal bukan jurnal Indonesia, ganti deh. Jadi jurnal yang Teleskopus apa kayak cari situ ya. Tolong diganti deh. Gue baca lagi itu. Baik, Pak. Ya. Baca lagi apa GCG itu apa. Ya. Baik. Itu ya si Melati Sukma ya. Baik, Pak. Apa Melati Sukma ya. Nah. Terus saya lihat lagi mengenai apa? Mengenai pengukurannya di bab 2 mana? Di sini bab 1, bab 2 pengukuran sudah disebutkan itu. Pengukuran kajian teori tentang pengukuran. Jadi nggak satu sumber aja. Maka disebutkan tuh, misalnya GCG itu ada berapa ukuran GCG, itu indikator GCG ada, komponen GCG ada, sebutkan semua. Nanti kau pilih yang mana gitu. Ini saya sumbernya pakai. Uji normalitas mana nih? Uji multikol, uji kurasi, uji koefisien terminasi, mutan, hipotesis. Uji statistik F itu uji hipotesis mana tuh? Uji statistik F. Mana dia uji hipotesis mana? Uji F itu. Ada nggak? Kan tidak uji hipotesis. Lalu uji statistik F, uji F. Uji itu uji hipotesis mana? Hipotesis ada berapa hipotesisnya? Hipotesis ada berapa? Ada signifikasi simultan sama parsial uji T, Pak. Bukan. Hipotesis penelitianmu ada berapa? Oh, ada 3, Pak. Apa sesuatu apa? Komite audit, kepemilikan Itu institusional. uji pakai apa tuh? Uji pakai apa tuh? Uji pakai apa tuh? Uji F atau uji T? Uji F, Pak. Uji F. Aduh, parah kamu ni mah. Masa uji F? Baca lagi konometrik deh. Kalau uji hipotesis kedua, hipotesis kedua mau apa? Hipotesis keduanya? Kepemilikan institusional. Diuji pakai apa tuh? Uji T, Pak. Uji pertama uji F, kedua uji T. Uji hipotesis ketiga uji pakai apa? Yang board size ini uji T, Pak. Uji apa? Uji hipotesis ketiga pakai uji apa? Uji T, Pak. Uji T. Iya, Kenapa Pak. hipotesis satu pakai uji F? Coba kamu jelaskan di sini uji F itu untuk uji hipotesis mana? Ada nggak? Misalnya uji F. Kamu pakai uji F ini untuk menguji hipotesis apakah 1, 2, 3, coba kasih tahu sini. Uji F ini untuk uji T menguji apa kan ada sini. Uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian kami, uji penelitian ini, uji T, uji 1, 2, 3 atau gimana? Ya jelaskan ya. Baik, Pak. Saya belum jawab pertanyaan kenapa uji 1 itu uji F. Hipotesis 1 uji F. Kayak kamu nggak ngerti uji F, uji T nggak ngerti kamu. Ya. Waktu di metode kan jelaskan itu uji F itu uji T itu uji hipotesis nggak jelaskan nggak?
Metolit. Halo? Halo ya Pak. Di Metolit diajarkan nggak uji hipotesis menggunakan UJT itu untuk seperti apa, uji apa tuh, uji F seperti apa? Iya Pak. Iya, ada diajarkan. Iya, seperti apa jelasannya? Yang tadi. Dikatakan, hah? Iya Pak, menentukan variabel independen sama independen. Iya, uji F itu uji hipotesis seperti apa tuh, uji F itu seperti apa uji? Ada nggak? Ada Pak. Seperti apa? Langkah-langkah pengujian deh. Berapa langkah-langkah pengujiannya? Sekalian langkah-langkah pengujian seperti apa langkah-langkah pengujiannya? Kerangka pemikiran ya Pak. Langkah-langkah pengujiannya itu ada langkah-langkah itu. Dia di statistik dia di Metolit kan ada tuh. Statistik juga ada tuh. Langkah pengujian uji T, uji F. Uji F itu untuk uji hipotesis mana? Baik Pak, sebentar Pak. Ya. Saya disertasi saya 1000 halaman, uji T aja pakai semua, nggak ada uji F. Ngerti nggak? Baik Pak. Uji T nggak ada uji T semua, nggak ada pakai uji F. Uji F nggak sama sekali di teori saya. Di matematika sama sekali uji F. Sama sekali setahu ini nggak dipakai, cuma sekedar teori aja. Uji T semua saya. Ada uji F lagi. Juga ngerti kamu. Ya. Persamaan penelitian mana? Persamaan penelitian lama berapa? Persamaan penelitian mana? Persamaan penelitiannya? Hijau. Oh ini persamaan penelitian nih. Scope audit, Keplis apa nih? Adanya mana? Kontrol mana? Kok persamaan penelitian nggak ada pre-kontrolnya? Oi, Iya Pak. lihat. Kok nggak ada pre-kontrol persamaan penelitiannya? Di halaman berapa? Halaman ini? Di halaman berapa nih? Halaman berapa nih? Nggak pakai halaman lagi. Halaman berapa? Lihat tuh halaman persamaan penelitianmu halaman berapa tuh? Saya udah dapat tapi halaman yang ada nih. Uji regresi linear sama uji regresi linear. Itu kan persamaan penelitian tuh. Berapa tuh? Itu nggak dimasukkan variabel kontrol nggak dimasukkan? From size Pak. Hah? Size. Coba wajahmu separuhnya. Gimana tuh? Size Pak. Hah? Size. Size. Enggak, kok kamu ada 3 cuman? Kok katamu coba deh. Aduh. Coba lihat gambar deh, gambar mana gambarnya? Aduh. Gambar dua lihat gambar nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel kamu tuh. Tapi Ya, di dalam persamaan penelitian cuma 3 aja. Kenapa tuh? Dalam persamaan penelitian cuma 3 aja nih. Komisaris apa nih? Komisaris waduh. Komisaris apa? Langsung ngaco banget. Komite audit, Pak. Komite audit, kepemilikan institusi, ukuran dewan direksi cuma 3. Mana ada size? Aduh, kacau nih. Kamu ketemu nggak halaman itu? Ketemu nggak halamannya? Ada di halaman 41, Pak. Enggak, dia ketemu nggak nyambung saya ngomong sama dia soalnya. Melati buka halaman 41, Melati. Baik Ibu. Kenapa 3 aja kemasukin? Ada 5 variabel kamu tuh. Padahal di atas dibahasnya 5. Waktu ngomongin variabel. Ngangguk lagi, angguknya ngerti apa nggak tahu tuh. Angguknya angguk apa tuh? Angguk nggak Nih, ngerti. padahal Melati udah tulis di halaman 38 tuh 3414 pandemi COVID. Terus kalau Form size juga ada. Form size juga ada sebenarnya.
Timeline itu mana? Di timeline itu mana dia ada aku jelasin timeline itu mana? Dependent variable dah. Dependent variable. Dependent variable mana? Iya, Pak. Dependent variable mana? Dependent variable. Iya, Pak. Variable. Jangan ya. Dependent variable mana? Yang komite audit, Pak. Variable apa? Bukan. Kan ngaco itu. Bukan itu Melati, yang dependen itu yang terikat, yang ini. Oh, yang dependen ketepatan waktu. Ukurannya apa? Dummy. Iya, Pak. Kalau dummy bukan variabel regresi, biasa logit tuh. Logit. Rubah lagi deh ya. Logit tuh. Aduh, gimana sih? Logit sama regresi logit. Pelajari tuh. Baik, Pak. Ketepatan waktu apa? 0 kalau apa? Satu apa? Kita tahu dong keterangan itu ketepatan waktu. Ini keterangan regresi ini ketepatan waktu pelaporan keuangan itu adalah pada dummy 1 apa, 0 apa. Itu penjelasannya. Mana tuh? Berarti saya nggak kebayang si Ira pusing bimbing kamu nih. Mana tuh? Baik, Pak. Bentar, Pak. Waktu bimbingan udah dikasih tahu yang Melati ya, yang apa, yang 0, yang 1 kemarin. Kenapa jadi lupa sekarang? Waktu kemarin kok ada, sekarang kok hilang ya Melati? 1 0-nya. Enggak, dia juga personal logit, bukan regresi biasa nih. Uji kelas ini beda-beda. Ganti ya. Kalau rubah tuh, jangan buat 4 dulu, jangan buat 4 dulu deh. Kamu itu deh. Baik, Ya. Iya, Pak. Belum lagi variabel yang pakai 3 GCG itu, variabel GCG di mana tuh? Yang ceritakannya, ceritakan dulu tuh. Ya. Berapa lama bimbing sama Ira kamu? Berapa bulan? Sama Bu Ira. Yang keras suaranya. Nggak usah nggak kedengaran tuh. Sama Bu Ira ada, Pak, sebulan. Sebulan. Itu 3 bulan sama Bu Bina. Enggak, sama Bu Lady sebentar juga, Pak. Sama Bu Ira, beliau jarang bisa ada pertemuan, Pak. Enggak seminggu sekali nggak ada pertemuan. Kadang ada, Pak. Cuman yang di Bu Ira jadi dibagi, Pak, karena beliau rame yang bimbingan sama Bu Ira. Itu juga rame, seminggu sekali semua. Itu juga rame. Dibagi maksudnya setiap 2 minggu sekali dapatnya dong. Iya, Pak. 2 minggu kapan selesai kamu tuh? Sebulan kamu bimbing sama Ira, sebulan. Sebulanan ada, Pak, sebulan. Kamu dapat nama bimbing kapan, bulan apa? Waktu itu sekitar Bulan September kan, awal September kan? Iya, Pak. Itu sama Ira pindah kapan? Jadi Oktober udah nggak ada sama Ira lagi, Oktober. Udah enggak, Pak. Itu siapa bukan bimbing siapa? Oktober siapa? Sama Bu Lady baru November. Baru. Oktober kosong dong. Kosong, Pak. Kan yang itu peralihan itu loh, Pak. Peralihan apa? Yang peralihan dari Mbak Ira ke ini kan lama banget Bu Pak Prodi mutusnya. Lama sekali, sebulan lebih. Ya Melati ya, agak lama memang. Kamu Suratnya. disuruh apa oleh Prodi, disuruh milih bimbing siapa? Ya. Iya, Pak. Disuruh milih siapa bimbing kamu? Pilih Vina. Iya, Pak. Oh. Lama sekali, sebulan kosong tuh. Kasian ya. Ini bulan Oktober, November, Desember 2 bulan sama Pina dong, Bu Pina. Belum, baru masuk sebulan sih Pak, baru 4 kali ketemu ya Melati ya. November kosong lagi dong, November nggak ada juga dong, November kosong, karena kan Ira dari September, Oktober, November itu berarti kosong. Oktober kosong berapa bimbingan kamu? Berapa nama dosen bimbing yang pengganti Ira? Nggak ada, 2 bulan itu nggak ada. Karena waktu itu temennya si Fadia bilang ke saya itu 2 minggu ya, minggu kan.
Tapi udah 2 minggu lewat, baru anak-anak ini ngobrol gitu loh. Dan itu pun belum ada suratnya. Karena kan belum mau terima Pak kalau belum resmi gitu kan. Kasihan nanti takutnya berubah lagi. Bukan yang 2 bulan. Bukan yang 2 bulan itu kan dikosong aja tuh. Sebelum pindah kan November. Iya. November akhir ya. Desember akhir, Desember awal dong. Desember awal coba kita lihat dulu. Desember akhir apa? Parah, ini 3 bulan kamu kosong loh. Berapa kosong kamu si Melati? Enggak ada bimbingan berapa bulan? Oktober, November. Sama Bu Vina kapan bimbingan? Pertama kali Bu Vina? November, Pak. Pertama kali bimbingan 3 Desember, Pak. 3 Desember nih ada WA-nya. November katanya. 3 Desember. November tuh kacau. 3 Desember Melati. WA saya 3 Desember. Kan dia bilang November, ngaco itu. Di Oktober, November kamu kosong 2 bulan itu. Mungkin bolong-bolong. Bolong-bolong Pak. Jadi selama itu dia cuman intensnya 1 bulan gitu loh Pak. Selama dari September sampai Desember itu. Bukan, saya tanya dia bimbingan sama Ira itu bulan Kopina itu Desember. Ada WA-nya Melati tanggal 3 Desember. Baru ke jangan coba dia saya tanya dia. Yep. Jadi diam aja dulu Vin. Okay. Melati, kamu di bulan September itu bimbingan sama si Ira. November pernah bimbingan enggak November? Oktober pernah Oktober? Pernah, Pak. Pernah berapa kali? Oktober itu mulai di akhir Oktobernya udah lepas bimbingan sama Bu Ira, Pak. Enggak ada lagi sama dia akhir Oktober. Berarti 2 bulan dong kamu bilang September itu. Itu 2 bulan sama Mbak Ira dong. Kita kamu tadi sebulan ngaco ini. Ya, berarti 2 bulan kan? Kan 2 bulan bimbingan sama Mbak Ira tuh. September, Oktober. Jangan kasih informasi yang berarti orangnya suka ngejar orangnya. Jadi sebulan nggak tahu, kan 2 bulan lagi tuh. September sampai Oktober. Iya kan? Halo? Iya, sama Mbak Vina Oktober, berarti November kamu kosong tuh. Sebulan kamu kosong, nggak ada bimbing. Itu hak kamu tuh, kenapa kamu kejar ke prodinya, harus kejar tuh. Itu hak kamu tuh. Ya. Yang takut sama bimbing kamu rugi tuh. Dia sudah bulan Januari bikin proposal belum beres tuh. Ya. Gimana mau 4 tuh. Kasian banget kamu tuh. Harusnya kalau kamu intern tiap minggu, Oktober udah ujian tuh, udah sempro tuh. Mahasiswa Oktober udah sempro semua mahasiswa. Bisa melihat yang status minimal kan minimal sih, kan yang berat sebetulnya. Kan minimal aja, ini minimal kan fatal. Sama regresi nggak ada hubungan dengan variabel dipakainya. Teori juga nggak itu. Ya. Kamu perbaiki semua ya? Baik, Pak. Berapa lama memperbaiki ini? Gimana, Pak? Berapa lama memperbaikinya? Secepatnya, Pak. Cepatnya kapan tuh? Harus jelas kapan cepatnya. Setahun cepat juga tuh. 2 tahun setahun lebih cepat tuh. 5 tahun tuh, kalau 2 tahun mau 5 tahun, 2 tahun secepat juga tuh. Kan 2 tahun berdiri 5 tahun, 2 tahun secepatnya. 10 tahun secepat juga dibandingnya 1000 tahun. Secepat juga tuh nama. Yang mah kapan secepatnya itu? Kapan secepatnya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? 2 minggu, Pak. 2 minggu? Fokus kamu magang udah selesai? Magang? Alhamdulillah sudah, Pak. Magang. Pergi 2 minggu ya? Baik, Pak. Yang prinsipnya enggak, yang prinsip yang prinsip udah sangat nanya dalam kok ya. Prinsip udah oke, nggak ada masalah ya. Udah itu aja Mbak Vina ya. Halo Mbak Vina. Halo Vina. Iya Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Itu aja. Iya, terima kasih banyak masukannya. Banyak ini ada 7 poin saya Pak, nanti kita ulang. Iya. Ada 7 poin yang Melati ya. Oke. Jadi terima kasih banyak Mas Parta atas masukannya. Sekarang kita dengar masukan dari Pak Dik-Dik. Silakan Pak Dik-Dik. Oke, terima kasih Bu. Melati, judul kamu variabelnya apa aja sih?
komite audit, kepemilikan institusional, sama board size, Pak. Nah, gini maksud saya tuh, kamu sederhanakan aja, kan kamu tuh bicara tentang GCG, tapi dalamnya nggak ada ya. Jadi si yang variabel itu jadiin judul, Hmm. ya, teman-teman itu dari masukan dari saya. Yang kedua, sampel kamu perusahaannya manufaktur ya? Iya, Pak. Nah, sementara yang go public itu kan banyak ya, ada perbankan, ada asuransi. Nah, sekarang saya sarankan kamu menggunakan saham yang termasuk dalam LQ45. Itu tepat waktu loh itu. Perusahaan pasti tepat waktu. Dia biasanya paling awal dia Februari udah publikasiin. Februari, Maret, paling molor di Mei dia tuh di LQ45 tuh. Di saran saya cuma dua ya. Kamu menggunakan variabel jadikan judul, terus di sampelnya kamu gunakan yang LQ45 aja. Nah, terus periodenya kamu gunakan yang periode COVID aja, 2 tahun udah cukup tuh. Iya. Ya. Iya. Jadi yang COVID itu tahun berapa tuh, mulai itu tahun 2020 ya? Iya, Kamu Pak. udah sampel dari 2020 sampai ke 2021 ya? Ya udah masuk sih sebenarnya. Jadi kamu gunakan yang periode pandemi aja. Baik, ya. Pak. Oke, saran gitu aja deh. Cukup ya Bu Lady. Makasih deh. Pak Dik-Dik. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Didi. Jadi melatih cukup banyak ini PR kamu karena dari awal memang saya suka ngotot-ngototan ini ya, saya ceritain ya Pak Sarta dan Pak Dik karena masih ngomong banget, cuman saya kenapa beranikan maju melatih seminar ini supaya dapat masukan secepatnya dan secepatnya juga dia akan mengubahnya ya, memperbuat dia bisa lanjut ke empat dan 45. Nah, ya, ini yang itu yang saya catat di sini jelaskan GCG. Nah, ini tolong kutip jurnal Pasparta tentang GCG. Saya juga ada satu jurnal tentang GCG, lihat di Google Scholar ya. Nah, kemudian ini pada tabel ya, tabel 211 itu ada yang ketiga ini, terus ya itu yang nomor 2 ya, kemudian ya pada 21 kalau yang nomor 2 tadi penelitian terdahulu, nomor 3-nya tabel, kemudian yang kenapa kok kita pilih variabel dependennya ini, kemudian hubungannya apa dengan variabel dependennya ya, itu cari teorinya karena Pak Sparta belum melihat, memang belum ada ya, baru diulas pada pendahuluan di awal saja. Nah di situ nanti kita jelaskan di bab 2-nya lagi ya. Nah sebenarnya sih sudah ada itu Pak, tapi masih minim sekali ya tentang masing-masing variabel, cuman penitipannya penomoran poin 2 titiknya itu memang terpisah dari yang dibahas sama Melati ya. Jadi di masing-masing diberi poin sendiri-sendiri. Jadi nanti kita indikan lagi yang Melati, kita perbaiki ya, itu untuk penomoran masing-masing variabel. Nah, kemudian yang paling yang paling
Maaf Bu, masih di mute. Oh ya, maaf ya, di sini wifi-nya putus, sambung dengan HP aja. Jadi Melati, ini sudah saya catat semua, nanti kita akan diskusikan lagi. Yang paling penting itu yang nomor 5 ya, itu ganti jurnal acuan kita yang akan kita replikasi. Kalau bisa jurnal yang aslinya ya, yang dari yang sudah diterbitkan oleh jurnal yang internasional gitu. Kemudian tentang pengujian ini pertanyaan Pasparta ya, kamu jawabnya dengan ragu-ragu ya. Pengujian apa yang dipakai di sini dan memang akan berhubungan dengan regresi yang dipakai karena Melati itu dependent variabelnya menggunakan dummy, ya, jadi kita nggak bisa menggunakan regresi linear biasa, kita harus pakai logit. Nah itu sama-sama belajar kita ya, kita cari, kita kejar dosen statistik, kamu belajar juga, saya belajar juga, kita sama-sama cari supaya ini selesai dalam waktu 2 minggu ya, sesuai dengan janji Melati. Nah ini saya pikir nggak sedikit ya, mudah-mudahan ini bisa kekejar lah dalam 2 minggu ini akan selesai, ujian udah selesai, magang udah selesai ya, itu aja. Itu kesimpulan saya Pasparta dan Pak Dik. Oh ya, yang tentang Pak Dikdik ya. Nah, Pak Dikdik usulnya bagus sekali Pak. Jadi kita nggak usah ngomongin GCG-nya, langsung masing-masing 3 variabel ini aja yang akan dibahas ya Pak ya Dikdik ya. Jadi nanti saya akan diskusi dengan Melati apakah tetap pakai variabel sekarang yang 3 ini, yang 2-nya itu hubungannya belum jelas terlihat, atau kita ganti variabelnya dengan variabel GCG yang lainnya. Ya itu nanti gimana jadinya kita akan laporkan ke Pak Dikdik ya Pak Dik ya. Kemudian untuk perusahaan sampel ya, perusahaan sampel saran Pak Dikdik menggunakan perusahaan yang di bidang keuangan. Nah itu tergantung Melatinya Pak. Kayaknya nanti kita lihat di perpus apakah sudah ada atau belum peneliti lain yang memilih sampel ini Pak. Nanti kalau misalnya memang belum ada, kita pakai saran Pak Dikdik. Ya itu aja kesimpulan saya. Gimana Pasparta dan Pak Dikdik, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi untuk melatih? Oke, Pasparta, Pak Dikdik. Mbak Devita, saya hilang lagi ya? Masih ada Bu suaranya Bu. Masih ada ya? Oh ini Pak Dikdik baru ya. Silakan Pak Dikdik, ada yang mau ditambahkan lagi kah? Atau Pasparta? Nggak bisa ngecek nih. Ya. Itu saran saya pakai LQ45 aja tadi ya, yang dia variabelnya udah cukup, itu aja nggak ada lagi deh Bu. Oh, jadi perusahaannya diganti dengan LQ45. Oke, baik. LQ45 aja ada. Paling kalau ini keambil sampelnya paling ada 22 deh kalau nggak konsisten tuh. Oke, 22 ya berapa Pak. tahun ya. Jadi sepertinya belum ada ya peneliti lainnya Pak ya? Ya, kayak LQ45 tapi lebih mengeneralisir keadaan BEJ-nya gitu. Oke, ya. Oke, baik Pak. Nanti Melati kita cari datanya yang LQ45 ya. Oke, berarti terima kasih Pak Dikdik. Pak Sparta, bagaimana Pak? Kita belum bisa tutup ya sebelum Pak Sparta jawab. Mbak Devita tolong dong saya tolong hubungi Pak Sparta gimana? Oke.
Bertos mana ini? Belum ada balasan. Mbak Dev, gimana Mbak Dev? Melati kamu baca lagi ya, baca lagi tentang statistik yang logit. Kemudian jadi langkah pertama itu yang kamu baca statistik logit dengan cari jurnal acuan yang asli ya. Jadi ganti si Ayu ini dengan yang lainnya ya. Kita lihat dari 15 itu kan 5 yang jurnal asing ya. Nah, itu kita lihat di situ. Kemudian yang mendekati kamu yang kemudian nanti kita bahas lagi dari awal ya. Baik. Itu aja. Oke. Nah, jadinya 2 minggu itu nggak lama loh. Sekarang berarti tanggal 27 ya, tanggal 27 Januari. Sparta, mana nih? Mbak Devita udah coba telepon Pak Sparta kah? Iya, sebentar Bu. Belum. Soal WA, saya WA nggak dibales Pak. Mbak. Sebentar ya Bu, saya telepon belum diangkat. Ada jadwal rapat nggak Mbak Dev? Pas Sparta sekarang rapat nggak ya? Tadi ada sampai jam 4 Bu. Oh, berarti udah ini atau baru sholat kali ya? Iya, kayaknya sholat deh. Apa kalau ditutup aja nggak enak ya? Ya, udah selesai rapatnya. Jadi Melati, jadi langsung kita iniin aja ya. Melati coba catat. Yang pertama itu kan cari jurnal asli, kemudian yang kedua cari jurnal Pak Sparta tentang GCG. Nah, dan saya juga pernah bahas tentang GCG. Nah, itu dibaca, tolong lengkapi bab 2-nya. Ya.
Jadi kita akan cari hubungan antara board of direction kepada si time ini, ya, ketepatan waktu, dan kepemilikan institusi pada ketepatan waktu. Nah, itu hubungannya. Baik, Bu. Nih Bu, Vina belum diangkat-angkat, gimana ya Bu? Maaf masih di mute Bu. Kita tutup aja kali nanti kalau misalnya ini saya hubungin Pasparta aja deh. Siap Ya. Bu. Kan tadi udah cukup banyak sih masukannya Pasparta ya. Itu yang melatih. Jadi tadi kan Pasparta pesan nggak bisa bikin bab 4-5 dulu sebelum ACC bab 1, 2, 3 sampai 2 minggu ini ya. Artinya kita kerja keras selama 2 minggu ini, kemudian kita emailkan ke Pasparta dan Pak Dikdik, ACC, Pasparta dan Pak Dikdik, baru dilanjutkan ke bab 4 dan 5. Ya, itu yang melatih ya, itu aja. Jadi karena Pasparta nggak ada nanti, mungkin Pasparta dengar ya. Saya ada. Oh ada. Ya Pak ya. Kita kehilangan Bapak lagi sholat mungkin ya Pak. Jadi tadi sudah disampaikan ke Melati Pak. Jadi Melati belum bisa melanjutkan bab 4 dan 5 sebelum ACC bab 1, 2, 3 sesuai dengan masukan Pasparta dan Pak Dikdik selama 2 minggu ini. Ya, jadi kalau sudah di ACC Pasparta dan Pak Dikdik, kita akan lanjut ke bab 4 dan 5. Ya. Kenapa? Karena acuan referensinya masih kurang. Yang kedua, regresinya berubah sehingga uji asumsi klasiknya berubah juga. Ya, Melati ya. Iya, Bu. Saja ya Pasparta ya. Iya, sama. Jadi sudah cukup untuk hari ini. Berarti kita akan tunggu ya Pak 2 minggu ini Melati bekerja. Semoga Melati mengerti apa yang dimaksud oleh Pasparta dan Pak Dikdik sehingga bisa dituliskan di bab 1 sampai 3 dengan benar ya. Kita lanjut ke bab 4 dan 5 itu aja ya. Kalau gitu saya tutup saja seminar proposal Melati Sukmahalin hari ini. Terima kasih banyak atas masukan Pasparta dan Pak Dikdik. Oke. Terima kasih banyak Vin. Terima kasih banyak ya Pasparta, Pak Dikdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Vina, Pasparta. Terima kasih Pasparta, makasih Pak Dikdik. Melati semangat ya. Semangat ya. Terima kasih Mbak Devita. Terima kasih Mbak Devita ya. Biasa izin live.